pemirsa, apa kabar? Hari ini semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Zenita Putri. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel Newspoint. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah dari sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia pada tanggal 5 hingga 7 Juli 2023. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UB, Abdul Gofar, menjelaskan bahwa sidang pleno tersebut diikuti oleh 80 dekan, wakil dekan, dan ketua program studi dari perguruan tinggi negeri yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gofar mengatakan sidang pleno pada tahun ini memiliki arti penting untuk merespon berbagai kondisi ekonomi pada tahun politik dan menyambut Indonesia Emas 2045. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah dari sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2023. AFEBI merupakan asosiasi para dekan, wakil dekan, dan ketua prodi Fakultas Ekonomi pada perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama. Hadir dalam sidang pleno tersebut 80 perguruan tinggi se-Indonesia yang akan membahas tema Quick Wins Transformasi Ekonomi Manifestasi Visi Menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai isu penting bagi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan Fakultas Ekonomi akan dibahas tuntas dalam sidang tersebut. Acara ini sebenarnya sidang pleno tahunan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia atau AFEBI. AFEBI itu perkumpulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis seluruh Indonesia dari perguruan tinggi negeri. Ada sekitar 80 anggota perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam asosiasi ini. Nah, anggotanya kebanyakan adalah dekan. Jadi dekan dan seluruh wakil dekan, kepala departemen atau kepala jurusan dan KPS dari perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Diikuti berapa perguruan tinggi? 80 perguruan tinggi ya, yang memiliki fakultas 80 perguruan tinggi negeri yang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Para dekan anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia mencermati situasi nasional pada tahun politik ini. Pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan memiliki kepemimpinan yang baru. Hal inilah yang menjadi salah satu topik yang akan dibahas oleh anggota AFEBI di Malang. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Abdul Gofar menjelaskan bahwa dekan ingin memberikan masukan, pandangan agar ekonomi nasional tetap dapat tumbuh dan maju seiring pergantian kepemimpinan nasional. Perkembangan ekonomi nasional di tahun politik dan juga setelah pemilu menjadi hal yang menarik untuk menjadi atensi bersama. Tantangan ekonomi nasional dan global dengan kepemimpinan yang baru diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga ekonomi Indonesia tumbuh dan merata. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian para dekan ekonomi yang tergabung dalam AFEBI melalui sidang pleno di Malang. Para dekan akan memberikan masukan dan pandangan agar nantinya arah pembangunan ekonomi nasional tetap berjalan sesuai dengan koridor dan tumbuh berkembang. Diharapkan pada momen Indonesia Emas 2045, ekonomi Indonesia dapat masuk dalam 5 besar ekonomi dunia. Secara umum kita ingin membahas tentang quick wins transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang fokus utama sebagai bagian dari pembahasan, karena kita tahu tahun depan ini Indonesia mungkin akan terjadi perubahan pemerintahan sehingga para dekan ingin memberikan kontribusi tentang Indonesia ke depan seharusnya seperti apa. Itu agenda utamanya. Agenda kedua adalah tentang bagaimana perguruan tinggi terutama Fakultas Ekonomi itu bisa meningkatkan kualitasnya, terutama dalam bidang akreditasi dan juga di tridharma perguruan tinggi yang lain.
Bonus demografi yang terjadi di Indonesia pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang harus dapat dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Dekan FEB-UB, Abdul Ghaffar, Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian bersama agar bonus demografi yang ada dapat menjadi generasi yang berkualitas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi yang dialami Indonesia merupakan potensi besar yang dapat menggerakkan ekonomi nasional secara lebih berkualitas. Sektor ekonomi baru seperti ekonomi kreatif, ekonomi digital dapat menjadi peluang baru yang dimasuki anak muda agar pertumbuhan ekonomi nasional lebih produktif. Untuk itu, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mendorong agar bonus demografi dapat dikelola dengan baik agar menghasilkan generasi muda yang produktif dan mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi baru. Perbaikan dunia pendidikan dan ekonomi menjadi dua hal yang penting dilakukan agar dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan maksimal. Ekonomi Indonesia kita punya bonus demografi dan tahun 2045 kan Indonesia Emas, visi Indonesia Emas itu. Nah, ini kan asosiasi fakultas ekonomi gitu ya, membindaki ekonomi yang membindaki keilmuan ekonomi. Kita ingin berkontribusi tentang konsep ekonomi Indonesia yang berkeadilan itu seperti apa. Itu agenda utama sebenarnya, sehingga perekonomian bisa sustainable dengan pertumbuhan yang tinggi, sehingga visi Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa benar-benar tercapai, karena kita kan ekonominya diperkirakan berapa tahun lagi menjadi ekonomi dunia yang terbesar ke-7 di dunia. Nah ini kita ingin, karena ini isinya dekan-dekan fakultas ekonomi, jadi ingin memberikan konsep sumbangsih pemikiran dari para dekan ekonomi tentang ekonomi Indonesia. Kinerja Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang ada di setiap provinsi tidak kalah dengan bank nasional. Selain itu, saat ini sudah ada beberapa bank daerah yang melantai di pasar modal. Dalam pandangan pengamat pasar modal UB, Noval Adib, kinerja emiten Bank Pembangunan Daerah di Bursa memiliki fundamental yang cukup bagus. Menurut Noval, emiten Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Jatim, Bank Jabar, dan Bank Banten dapat dijadikan sebagai portofolio untuk investasi jangka panjang. Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu pelaku perbankan nasional yang ada di Indonesia. Bank ini berada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, seperti Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jatim, dan lainnya. Kinerja bank daerah juga cukup bagus, bahkan ada yang sudah melantai atau IPO di pasar modal. Saat ini terdapat 3 bank daerah yang sudah melantai di pasar modal, yaitu Bank Jatim dengan kode BJTM, Bank Jabar dengan kode BJBR, dan Bank Banten dengan kode BEKS. Kinerja bank daerah di bursa ini cukup bagus dan dapat menjadi portofolio investasi jangka panjang bagi investor. Bank daerah memiliki fundamental yang bagus dan segmen pasar yang jelas. Bank Pembangunan Daerah di Jawa Timur, Jawa Barat maupun daerah Banten, yaitu kalau untuk investasi yang jangka panjang itu menurut saya ya boleh-boleh saja ya, karena memang di 3 daerah itu kan bisa dikatakan daerah industri ya, artinya daerah yang ya pergerakan ekonominya juga cukup bagus ya, baik Jawa Timur, Jawa Barat ya kan, Banten begitu ya. Tapi kalau secara teknikal itu saya lihat seperti BJTM ya, Bank Jatim itu pergerakannya mendatar sejak Mei sampai sekarang itu sideways nih, akan lurus sideways nih. Jadi tidak ada gejolak yang berarti. Begitu pula untuk BJBR itu ya hampir sama secara teknikal ya, tren itu juga mendatar. Kinerja Bank Jatim dan Bank Jabar di pasar modal memiliki kinerja yang cukup bagus. Pengamat pasar modal UB Noval Adib menilai bahwa Bank Jatim dan Bank Jabar layak untuk investasi bagi investor untuk jangka panjang. Noval melihat fundamental yang bagus dengan ditopang oleh daerah Jabar dan Jatim merupakan provinsi yang kuat secara industri dan ekonomi. Jatim dan Jabar juga memiliki fundamental yang kuat dalam menyokong ekonomi nasional. Bank Jatim dan Bank Jabar merupakan 2 bank pembangunan daerah yang listing di bursa saham. Fundamental dari emiten ini cukup bagus karena memiliki PBV kurang dari 1 sehingga harga sahamnya tergolong murah. Dalam analisa pengamat pasar modal UB, Noval Adib, Bank Jatim dan Bank Jabar memiliki fundamental yang bagus.
Saat ini, kedua emiten tersebut masih murah karena memiliki P di bawah 1%, sehingga layak untuk dikoleksi sebagai portofolio investasi dalam jangka panjang. Selain itu, lingkungan bisnis Bank Pembangunan Daerah juga bagus, karena kedua Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memberikan sumbangan besar bagi ekonomi nasional. Dapat saya, ya, itu ya antara BJTM dengan BJBR ini, ya, Bank Daerah Jawa Barat ini yang bisa dijadikan untuk investasi. Tapi ya sekali lagi bukan untuk jangka pendek ya, karena kalau jangka pendek secara teknikal itu masih sideways. Tapi kalau untuk jangka panjang ya setahun 2 tahun, gitu, boleh lah. Ya. Apalagi ditopang dengan fundamental, ya, kondisi fundamental untuk BJBR maupun BJTM itu PBV-nya masih di bawah 1, artinya masih cukup murah. Gitu. Inflasi yang terjadi di Surabaya pada Juni 2023 terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan ibu kota provinsi lain di Pulau Jawa. Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli mengatakan inflasi di Surabaya 0,12% menjadi tertinggi kedua setelah Bandung 0,14%. Inflasi terendah di Pulau Jawa terjadi di kota Jakarta dengan angka 0,01%. Inflasi kota besar di Pulau Jawa menjadi hal yang paling dicermati oleh BPS karena populasi dan pergerakan ekonomi Pulau Jawa masih mendominasi ekonomi nasional. Pulau Jawa masih menjadi penggerak ekonomi dominan di Indonesia. Jumlah penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan ekonomi DNA inflasi di Pulau Jawa memberikan andil besar secara nasional. Pemerintah memberikan perhatian besar dalam mencermati laju inflasi yang terjadi di Pulau Jawa sebagai salah satu tolak ukur inflasi nasional. Pengendalian inflasi di Pulau Jawa akan memberikan dampak besar terhadap inflasi secara nasional, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. DKI Jakarta hanya mengalami inflasi 0,01%, kemudian Bandung 0,14%, Semarang 0,02%, Yogyakarta 0,02%, Surabaya kita 0,12%, kemudian Serang naik 0,11%. Nah, kalau kita perhatikan dari year on year-nya, maka kenaikan di kota Surabaya itu tercatat lebih tinggi sebesar 4,91%. Begitu juga kalau kita perhatikan nantinya year to date-nya, maka setelah Yogyakarta yang naik 1,64% sampai dengan bulan Juni ini, maka berikutnya itu adalah Surabaya yang mengalami kenaikan 1,52%. Sambut masa tahun ajaran baru tahun 2023-2024, Cybermall menggelar diskon berbagai produk gadget dan peralatan IT. General Manager Cybermall Muhammad Andarin Syah mengatakan Cybermall memiliki banyak program selama musim libur sekolah dan menyambut tahun ajaran baru. Khusus untuk Cybermall saat ini menggelar diskon dalam jumlah besar untuk memudahkan pengunjung mendapatkan produk elektronik seperti laptop, personal komputer. Musim libur sekolah masa tahun ajaran baru disibukkan dengan banyaknya anak sekolah yang mencari peralatan dan perlengkapan untuk sekolah. Salah satunya adalah perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan lainnya. Hal ini ditangkap oleh manajemen Cybermall dengan menggelar berbagai diskon menarik untuk berbagai produk di Cybermall. Sebagai mall yang khusus menjual berbagai peralatan elektronik, Cybermall memiliki tenan yang lengkap sehingga pengunjung mendapatkan banyak pilihan dalam berbelanja. Untuk Cybermall sendiri memang programnya sangat banyak dan kita memang sudah melakukan bertahun-tahun untuk menyambut liburan sekolah. Karena kita beranggapan apabila liburan sekolah pasti dibutuhkan juga atau banyak anak-anak yang pengen main gadget maupun komputer.
Karena itu kami mengadakan diskon, memang diskon tahunan, banyak diskon maupun hadiah-hadiah menarik di sini. Selain itu kita juga membuat event yang memang untuk menarik minat dari anak-anak untuk datang ke Cybermall Malang. Perangkat komputer untuk bermain game menjadi produk yang banyak dicari oleh pengunjung Cybermall saat ini. Maraknya game online dan juga olahraga e-sport menjadikan perangkat komputer untuk bermain game menjadi kebutuhan bagi anak muda saat ini. Hal ini diakui oleh General Manager Cybermall Muhammad Adarinsyah. Menurut penjualan komputer untuk game, mengalami kenaikan signifikan selama musim libur sekolah saat ini. Maraknya game online dan olahraga e-sport membuat permintaan akan personal komputer untuk game mengalami kenaikan. Saat ini, penjualan komputer game di Cybermall mengalami kenaikan. Komputer game ini memiliki spesifikasi tersendiri yang memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna dalam bermain game. Cybermall saat ini memiliki program diskon besar untuk berbagai produk komputer selama musim libur sekolah dan menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Kalau untuk produk memang sekarang yang lagi rame ini memang produk gaming ya, PC gaming maupun laptop gaming. Tapi kalau nantinya mendekati masuk sekolah maupun kampus nanti akan ada atau banyak minatnya ke laptop yang harga sekitar 3,5 sampai 4. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Zenita Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.